Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Windasari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kimia dasar mengenai PowerPoint yang berisi hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia yang akan kita bahas kali ini ada 6. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan. Yang keempat, hukum perbandingan timbal balik. Yang kelima, hukum penyatuan volume. Dan yang keenam, hipotesis Avogadro. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa diciptakan pada tahun 1789 oleh seorang ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Lavoisier. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan dalam reaksi kimia. Bunyi hukum kekekalan massa yaitu massa dalam sistem yang terisolasi tidak dapat dibuat atau dihancurkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Menurut hukum kekekalan massa reaktan harus sama dengan massa produk untuk proses termodinamika energi rendah. Rumus hukum kekekalan massa. Kekekalan massa dapat diekspresikan dalam bentuk diferensial menggunakan persamaan kontinuitas dalam mekanika fluida dan mekanika kontinum sebagai P yaitu sebagai massa jenis, T sebagai waktu, dan V sebagai kecepatan. Contoh hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada proses pembakaran. Pembakaran kayu adalah konservasi massa karena pembakaran kayu melibatkan oksigen, karbon dioksida, uap air, dan abu. Contoh soalnya yaitu 10 gram kalsium karbonat menghasilkan 3,8 gram karbon dioksida dan 6,2 gram kalsium oksida. Mewakili reaksi ini dalam Conservado massa. Jawabannya, menurut hukum kekekalan massa reaktan harus sama dengan massa produk. Massa reaktannya yaitu 10 gram, jadi massa produknya juga harus 10 gram juga. Massa reaktan 10 gram CaCO3 sama dengan massa produk 3,8 gram CO2 ditambah 6,2 gram CaP. Jadi massa reaktannya 10 gram dan massa produknya juga 10 gram. Jadi terbukti bahwa hukum kekekalan massa tidak dapat dipungkiri oleh reaksi di atas. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Pada tahun 1799, seorang ahli kimia bernama Joseph Louis Proust telah melakukan sejumlah percobaan dalam penelitiannya terkait dengan perbandingan jumlah zat yang bereaksi. Hukum Proust menyatakan bahwa massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa yang komposisinya selalu tetap, dengan kata lain, senyawa tersusun atau terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya, reaksi kimia hukum Proust perbandingan tetap yaitu perbandingan hidrogen dan oksigen pada pembentukan molekul air H2O dilihat pada reaksi berikut. Hidrogen ditambah oksigen menjadi air. Pada reaksi tersebut, perbandingan atom hidrogen dan atom oksigen yang membentuk molekul air selalu tetap, yaitu hidrogen berbanding oksigen yaitu 1:8. Diambil dari hidrogennya 11,11% dan oksigennya 88,89%. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan. John Dalton mengamati adanya suatu pola keteraturan terkait dengan perbandingan unsur dalam senyawa-senyawa tersebut. Pola keteraturan tersebut kemudian dirumuskan sebagai hukum kelipatan perbandingan yang berbunyi: bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan bila massa salah satu unsur tersebut dalam senyawa-senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh soalnya, karbon dan oksigen membentuk dua macam senyawa, yaitu CO dan CO2.
Bila kandungan karbon pada senyawa CO dan CO2 berturut-turut 42,85% dan 27,2%, apakah data ini sesuai dengan hukum Dalton? Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, dimasukkan senyawa CO dan CO2 masing-masing 100 gram ke dalam tabel perbandingan massa C dan O pada senyawa CO dan CO2. Senyawa pertama yaitu CO, massa senyawanya 100 gram, massa karbonnya 42,85 gram, massa oksigennya 57,15 gram. Massa karbonnya berbanding massa oksigennya 42,85 berbanding 57,15, yaitu 1:1,33. Senyawa yang kedua yaitu CO2, massa senyawanya yaitu 100 gram, massa karbonnya 27,2 gram, massa oksigennya 72,8. Massa karbon berbanding massa oksigennya yaitu 27,2 berbanding 72,8, yaitu 1:2,67. Perbandingan massa oksigen dalam CO2 dan CO sama dengan 2,67 berbanding 1,33, yaitu 2:1. Perbandingan massa oksigen ke dalam dua senyawa adalah bulat, sederhana, sesuai dengan hukum Dalton. Hukum perbandingan timbal balik yang keempatnya. Hukum perbandingan timbal balik menurut Richter 1792, bila unsur A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C memiliki massa tertentu membentuk senyawa AC dan BC. Maka perbandingan massa A dan B membentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan B ketika membentuk AC dan BC atau kelipatannya dari perbandingan ini. Contoh soalnya, 25 gram unsur H bereaksi dengan 75 gram unsur C membentuk metana CH4 51,14 gram O, bereaksi dengan 42,86 gram C membentuk karbon monoksida Cu 11,11 gram, H bereaksi dengan 88,89 gram O. Jawabannya, pertama-tama dimisalkan unsur H sama dengan unsur A, unsur O sama dengan unsur B, unsur C misalnya dibuat sama. Massa C 75 berbanding massa H 25 dalam CH4, massa C 75 berbanding massa O 99,99 dalam CO. Perbandingan massa H berbanding massa O yaitu 25 berbanding 99,99, yaitu 1:4. Massa H 11,11 berbanding massa O 88,89 dalam bentuk H2O, yaitu 1:8. Perbandingan massa H dan O merupakan kelipatan. Yang kelima, yaitu hukum penyatuan volume, yaitu pada suatu kondisi temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan pada volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai sebuah bilangan bulat. Contohnya, banyak volume gas yang bereaksi dengan 16 liter gas oksigen dan menghasilkan uap air adalah, jawabannya persamaan reaksi H2G ditambah YO2 dalam kurung G sama dengan ZH2O dalam kurung G. H2 dalam kurung G ditambah O2 dalam kurung G sama dengan H2O dalam kurung G. XH2 dalam kurung G ditambah YO2 dalam kurung G sama dengan 1H2O dalam kurung G. Samakan koefisiennya. XH2 dalam kurung G ditambah YO2 dalam kurung G sama dengan 1H2O dalam kurung G. Jumlah unsur XH2 ditambah YO2 yaitu H2 sama dengan 2X, O sama dengan 2Y, 1H2O jumlah unsurnya H sama dengan 2, O sama dengan 1. 2X adalah 2 menuju X sama dengan 2/2 yaitu 1. 2Y adalah 1 menuju Y yaitu 1/2.
H2 dalam kurung G ditambah 1/2 O2 dalam kurung G menjadi H2O dalam kurung G. H2 berbanding O2 berbanding H2O sama dengan 1/1/2 berbanding 1. Jika oksigen 16 liter, maka 2/1 kali 16 sama dengan 32 liter. Yang keenam, hipotesis Avogadro. Bunyi hukum Avogadro. Pada temperatur dan tekanan sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Contoh, pada reaksi N2 dalam kurung G ditambah 3H2 dalam kurung G menjadi 2NH3 dalam kurung G, untuk 1 liter gas N2 terdapat N molekul. Jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama adalah. Jawabannya, perhatikan koefisien reaksi dan jumlah molekulnya. Koefisien N2 yaitu 1, koefisien 3H2 yaitu 3, koefisien 2NH3 yaitu 2. Jumlah molekul N2 yaitu 1, 3H2 yaitu 3N, 2NH3 yaitu 3. Jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga untuk 1 liter gas N2 terdapat N molekul. Jumlah molekul H2 yang bereaksi adalah 3N, sedangkan jumlah molekul NH3 yang terbentuk adalah 2N. Baiklah, sekian presentasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.